demi keajaiban-Mu di setiap langkah hidupku, penyertaan-Mu. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua semakin luar biasa dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin berjalan di dalam rencananya, semakin dahsyat bersama Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, saudara. Judul perikopnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, ini adalah peristiwa detik-detik menjelang Yesus naik ke surga. Nah, peristiwa yang menarik di sini adalah murid-murid ini masih juga meributkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Mungkin mereka masih belum memahami kenapa Yesus itu bangkit. Atau mereka terlalu larut di dalam euforia mereka. Mereka senang berlebih-lebihan. Wah, ini Yesus bangkit. Wah, ini ternyata dia bangkit. Betul, dia berkata bahwa dia akan bangkit dan dia bangkit betulan. Nah, disinilah mulai fantasi-fantasinya mereka, ambisi-ambisinya, keinginan-keinginan pribadinya mereka mulai muncul lagi, saudara. Jadi liar pikirannya mereka. Kita tentu masih ingat, ada momen-momen ketika murid-murid ini berdebat tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Harapannya apa, saudara? Nanti kalau Yesus itu benar-benar dia membebaskan Israel dari penjajahan Roma, mereka bisa dapat posisi yang enak. Mereka bisa dapat posisi yang tinggi. Mereka bisa dapat jabatan-jabatan. Nah, demikian juga waktu itu mereka berpikir secara politis. Dengan harapan apa? Wah, ini dia sungguh-sungguh bangkit. Artinya dia mungkin akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Gak ada salahnya kita tanya aja sama dia. Tuhan, maukah Engkau membebaskan kami pada masa ini, mendirikan kerajaan bagi Israel? Mulai, saudara, mereka tanya dengan harapan. Yesus berkata, ya. Dan kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi? Saya rasa mereka akan bersaing, saudara. Mereka akan bersaing untuk mencari posisi-posisi yang terbaik. Mereka akan berusaha mencari jabatan-jabatan yang terbaik. Mereka akan rame-rame mungkin cari muka sama Yesus supaya mereka bisa dapat itu semua, apa yang mereka inginkan, ambisi-ambisi pribadinya. Tapi kita bisa lihat, saudara, bagaimana Yesus kemudian mengatakan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Itu urusannya Bapa sendiri. Nah, kemudian Yesus segera membalikkan orientasinya. Yesus segera memberi orientasi yang baru, memberi visi yang baru. Mereka pada awalnya punya visi pribadi. Mereka punya ambisi-ambisi pribadi. Tapi dalam waktu yang singkat, Tuhan membalikkan visi pribadi, ambisi-ambisi yang liar itu menjadi sebuah visi terhadap kehendak Bapa. Menjadi sebuah panggilan di dalam hidup mereka. Ini loh rencananya Tuhan. Ini loh panggilannya Bapa buat kamu sebenarnya. Ini loh yang harus kamu lakukan sebenarnya. Tuhan membalikkan itu. Tuhan memberi mereka pandangan yang baru. Tuhan sedang menunjukkan betapa kecilnya apa yang mereka pikirkan.
dibandingkan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Nah, saudara, saya akan fokus saudara pada ayat yang ke-8. Dikatakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa di sini ini berbicara tentang kemampuan atau kekuatan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ajaib atau adikodrati, saudara. Jadi kuasa ini bukan maksudnya mereka punya power atau mereka punya kekuasaan untuk sesuatu yang sifatnya jabatan-jabatan politis, bukan. Tuhan segera membalikkan, bukan jabatan-jabatan politis, bukan ambisi-ambisi politis yang aku harapkan dari kamu. Aku akan memperlengkapi kamu dengan kemampuan, dengan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Itu kuasa. Hal-hal yang adikodrati. Hal-hal yang mencengangkan. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat waktu Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita bisa melihat bahwa Allah adalah pemilik dari kuasa tersebut, bukan manusia. Pusat dari kuasa tersebut adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Artinya apa? Sebenarnya manusia itu cuma dipercaya kuasa ini. Manusia bukan pemiliknya. Manusia juga tidak memproduksi kuasa itu, tidak menghasilkan sendiri kuasa itu. Manusia ini hanya dipercayai nih. Kamu bisa dipercaya. Nih aku kasih kamu kuasa, aku percayai kamu kuasa. Nah, kalau kita ini dipercayai sesuatu, itu untuk kepentingannya siapa, saudara? Untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan yang memberi kita kuasa? Jelas untuk kepentingan si pemberi kuasa. Dalam hal ini, waktu kita menerima kuasa, waktu kita mendapatkan kuasa, waktu kita dipercayai, segala sesuatunya itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi kuasa ini, saudara, ini bukan untuk gaya-gayaan. Banyak orang kan berdoa, Tuhan kasih aku urapan, Tuhan urapi aku, Tuhan kasih aku kuasa, Tuhan kasih aku karunia. Dan yang diminta karunia-karunia yang sifatnya tuh spektakuler. Misalnya, Tuhan aku mau karunia bernubuat, Tuhan. Tuhan aku mau karunia kesembuhan, Tuhan aku mau karunia mujizat. Kalau berdoa, supaya aku bisa, Tuhan, melebarkan kerajaan-Mu. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam, dia lagi pingin gaya-gayaan. Dia lagi ingin menggunakan karunia-karunia seperti itu untuk kepentingannya sendiri. Kalau karunia ini, saudara, dianggap sebagai milik manusia, saya percaya manusia akan menjadi arogan. Manusia akan menjadi sombong, mereka akan merendahkan orang lain. Seringkali orang menganggap bahwa kuasa ini mereka yang memiliki. Itulah kenapa mereka merasa berhak menggunakannya bagaimanapun caranya. Padahal, saudara, kalau kita lihat, karena ini miliknya Tuhan, dari Tuhan, karyanya Tuhan, ya saudara. Artinya kuasa, kemampuan, kekuatan itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya manusia. Kehendaknya Tuhan apa? Dia ingin menyatakan dirinya secara efektif kepada
manusia. Untuk apa? Untuk membawa manusia kembali kepada hatinya, untuk membawa manusia mengenal Dia, untuk membawa manusia itu menerima karya keselamatan, untuk membawa manusia itu masuk dalam persekutuan dengan Dia. Jadi kuasa ini, saudara, bukan untuk gaya-gayaan. Wah, ini aku punya karunia untuk bernubuat, aku punya karunia untuk menyembuhkan, aku punya karunia melakukan mujizat. Lah kalau kita ini pemilik karunia, saudara, Tuhan itu apanya terus? Banyak orang berpikir karena mereka pemilik karunia, mereka berpikir, kalau aku berdoa harus sembuh, harus ada jalan keluar, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Seolah-olah Tuhan yang melayani kita, bukan kita yang melayani Tuhan. Seolah-olah kita yang punya gawe, bukan Tuhan yang punya gawe. Cara kerjanya bukan seperti itu, saudara. Karena kuasa itu dipakai Tuhan untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan pribadinya. Supaya dengan itu orang datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan, menerima karya keselamatan, masuk dalam persekutuan. Itu yang Tuhan harapkan. Kalaupun kita melayani dan nggak ada kesembuhan terjadi, tapi mereka bertobat, tapi mereka merasakan kasih Tuhan, tapi mereka merasakan jamahan Tuhan, bukankah itu sebuah mujizat? Bukankah itu sebuah karya adikodrati Tuhan? Kita harus menyadari bahwa kita ini utusan, kita ini hanya melakukan. Soal hasil, soal yang lain-lain itu urusannya Tuhan. Kita ini bukan pemiliknya. Waktu kita membawa nama Tuhan, kita membawa orang kepada karya keselamatan. Waktu kita membimbing orang kepada karya keselamatan, sebenarnya saat itu pengaruh iblis sedang dihancur leburkan. Karena iblis ini berusaha untuk menyesatkan orang, berusaha untuk menjauhkan mereka dari hati Tuhan. Dengan demikian mereka akan binasa. Ini yang dimaksud kuasa. Artinya waktu mereka diberi kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa, Tuhan langsung mengalihkan dari ambisi pribadi, dari angan-angan liarnya mereka tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, fana, politis, jabatan-jabatan yang mereka inginkan, kepada kuasa yang sifatnya adikodrati, kemampuan-kemampuan yang sifatnya adikodrati, yang tujuannya untuk menyatakan hati Tuhan. Kamu akan menerima kuasa, tapi bukan seperti yang kamu bayangkan, tapi seperti yang Tuhan inginkan. Waktu kita berdoa untuk kuasa, waktu kita berdoa, Tuhan urapi aku, Tuhan urapi aku, Tuhan urapi aku. Ayo kita tanya sama diri kita sendiri, untuk apa? Apa yang sebenarnya kita harapkan? Apa yang sungguh-sungguh kita harapkan? Karena waktu kita dipercaya, itu ada satu tanggung jawab yang besar yang kita emban juga. Ada satu tanggung jawab yang harus kita pikul. Dan itu tanggung jawabnya gak main-main, saudara. Tanggung jawab dari Sang Pencipta, tanggung jawab dari Tuhan sendiri. Apakah kita siap? Nah, saudara, kemudian waktu Tuhan melanjutkan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dilanjutkan gini, saudara. Dan kamu akan menjadi saksiku. Setelah kamu menerima kuasa itu, Tuhan kasih mereka satu tugas. Kamu akan menjadi saksiku.
Saksi ini apa? Saksi ini berbicara tentang yang pertama, saudara. Dalam pengertian hukum, saksi ini adalah orang yang memiliki informasi tangan pertama. Dan karena dia memiliki informasi tangan pertama ini, dia dapat menolong orang untuk memastikan adanya pertimbangan-pertimbangan yang penting dalam satu kejadian. Artinya, kalau dalam sudut pandang hukum, saksi ini adalah orang yang melihat secara langsung, mengalami, merasakan sendiri kejadian-kejadiannya, momen-momennya, sehingga mereka ini bisa ditanya-tanyai. Kalau mereka sudah ditanya-tanyai, mereka bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kemana ini akan dibawa, kemana kasusnya akan dibawa, kemana keputusan-keputusannya ini akan dibawa. Jadi kalau dalam pengertian ini, orang mengalami Tuhan sendiri. Mereka mengenal pribadinya. Mereka merasakan pribadinya. Mereka nggak tahu dari kata orang, oh katanya itu loh, katanya itu loh, katanya itu loh, katanya itu loh. Teori semuanya enggak. Mereka tahu, mereka merasakan sendiri. Tuhan itu seperti ini. Aku mengenal dia sebagai pribadi. Itulah kenapa waktu orang tanya, bagaimana Tuhan itu? Dia bisa menjelaskan kenapa dia mencintai Tuhan. Dia bisa menjelaskan bagaimana cintanya Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana pribadinya Tuhan yang penuh kasih itu di dalam hidupnya. Memang dalam banyak hal, Tuhan itu menyimpan begitu banyak misteri. Tapi dalam pengenalannya, sejauh dia mengenali Tuhan, dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan, memberikan pandangan-pandangan yang penting tentang bagaimana sih Tuhan itu. Waktu orang penasaran dan tanya sama kita bisa menjelaskan, oh Tuhan itu kayak gini, aku mengalami Tuhan itu seperti ini. Oh dia itu pribadi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, saudara, saksi itu berbicara tentang orang-orang yang lewat teladannya membuktikan kekuatan dan kemurnian imannya kepada Kristus. Bahkan ketika itu ada di dalam situasi yang paling kejam sekalipun, situasi yang paling menyiksa sekalipun, situasi yang paling gak enak. Itulah kenapa kemudian muncul martir namanya. Saudara, orang sekarang itu cenderung mempersempit makna saksi. Saksi itu diartikan hanya sebatas ya waktu kita ada dalam masalah, kita ada dalam pergumulan, yang itu kelihatannya nggak mungkin, yang itu kelihatannya susah, terus kemudian kita berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan, kita nangis di hadapan Tuhan, dan kemudian Tuhan jawab, Tuhan kasih kesembuhan mungkin, Tuhan kasih terobosan-terobosan dalam keuangan. Kita yang dulunya bangkrut kemudian kita diangkat sama Tuhan, kita yang dulunya sakit kemudian kita disembuhkan. Hanya sebatas itu. Kemudian kita saksi, oh Tuhan sudah jamah saya, oh Tuhan sudah tolong saya, titik. Sampai di situ aja. Secara makna menjadi saksi ini menyempit akhirnya. Itulah kenapa kalau ditanya, saudara, ada yang mau kesaksian? Atau saudara, siapa yang mau saksi? Nggak ada yang angkat tangan. Bilangnya, enggak, saya belum ditolong Tuhan kok. Saya belum ditolong Tuhan. Nanti aja, kalau doanya sudah kejawab, baru saya saksi. Lah kalau ternyata dia salah berdoa dan akhirnya nggak dijawab-jawab sama Tuhan, gimana? Banyak orang hanya memikirkan kesaksian atau menjadi saksi itu sebatas mengalami kebaikan dari Tuhan, pertolongan, mujizat dari Tuhan. Titik. Mereka lupa bahwa menjadi saksi
itu adalah menjadi teladan tentang kemurnian dan kekuatan iman. Bahkan ketika itu ada dalam situasi yang tidak mungkin sekalipun. Bukankah waktu kita dulu ada dalam kehidupan yang rusak mungkin, kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian hari ini Tuhan tebus kita, kita mengalami anugerahnya. Dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Bukankah itu sebenarnya sebuah kesaksian yang luar biasa? Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita mempertahankan iman. Bukankah itu satu kesaksian yang luar biasa, saudara? Saudara, kalau ukurannya menjadi saksi, itu adalah cuman kalau kita ditolong sama Tuhan, kemudian kita jadi saksi, atau kita mengalami mujizat, kita mengalami terobosan, kita mengalami peningkatan dalam hal-hal yang sifatnya hanya duniawi saja, saudara. Saya rasa murid-murid Yesus dulu akan jadi orang-orang pertama yang meninggalkan Kristus. Mereka pasti ogah. Mereka pasti punya alasan yang kuat untuk meninggalkan Yesus. Tapi mereka nggak lakukan itu. Kalau kita lihat kehidupan murid-murid, kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka dieksekusi, bagaimana mereka dikejar-kejar, bagaimana mereka difitnah, bagaimana mereka disiksa, bagaimana mereka dibunuh. Tapi masalahnya, mereka tetap melakukan itu. Mereka tetap menjalani semuanya itu dengan sukacita. Mereka tetap menjalani semuanya itu dengan rasa bangga, rasa hormat kepada Tuhan. Itulah kenapa sampai detik akhir mereka nggak meninggalkan imannya, bahkan ketika mereka ada di hadapan regu eksekusi. Mereka nggak meninggalkan imannya. Dan hasilnya apa? Hari ini kita menikmati buah dari pelayanan mereka apa? Kita menikmati, kita mengetahui, kita mengenal siapa Tuhan melalui buah pelayanan mereka. Saudara, dalam pelayanan-pelayanan saya sering menjumpai ada orang-orang yang mereka juga bergumul, mereka berdoa, mereka memohon pertolongan Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan nggak nolong-nolong, Tuhan nggak cepat-cepat menjawab doa mereka. Mereka masih tetap bergumul. Mereka bergumul dalam kesesakan. Tapi, nah ini, justru hidup mereka makin berubah. Justru mereka makin mencintai Tuhan. Padahal doanya belum dijawab loh, saudara. Mereka masih tetap bergumul. Mereka masih tetap mengalami kesesakan. Tapi mereka makin mencintai Tuhan dan hidupnya makin berubah. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa mujizat, bahwa kesembuhan, yang namanya terobosan, yang namanya hal-hal yang sifatnya duniawi seperti itu bukan satu tolok ukur orang bertobat. Banyak kan orang berpikir, "Lu Tuhan, lakukan mujizatmu supaya apa? Supaya orang itu bertobat dan mengenal Engkau. Tunjukkan, buktikan." Lah kita yang ngatur-ngatur caranya Tuhan memperkenalkan dirinya sama orang banyak, pada jiwa-jiwa. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Justru waktu kita mengkotak Tuhan seperti itu, kita akan kehilangan keaslian, orisinalitas sebuah hubungan dengan Tuhan. Keaslian pribadinya. Kita akan kehilangan itu semua. Justru sebenarnya, saudara, orang begitu tersentuh, orang begitu terjamah waktu mereka menikmati hubungan yang murni dengan Tuhan. Mereka
menikmati hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Mereka menikmati betul siapa pribadinya. Bukankah itu mujizat yang sesungguhnya, saudara? Waktu orang bisa menikmati pribadi Tuhan, waktu orang bisa menanggapi panggilan Tuhan, menanggapi kasih-Nya. Bukankah itu sebenarnya adalah sebuah mujizat yang luar biasa? Sebagai saksi, jangan kita mengkotak cara Tuhan. Tapi biar kita bersaksi dengan kemampuan, dengan kuasa dari Tuhan. Karena waktu kita bersaksi, saudara, seorang saksi Kristus itu benar-benar memberitakan mengenai kebenaran Kristus. Bukan memberitakan yang lain. Memuliakan Kristus bukan yang lain. Memuliakan Kristus bukan memuliakan mujizat. Memuliakan Yesus bukan memuliakan terobosan-terobosan. Jadi kita gak perlu mengiming-iming orang ikut Tuhan. Nanti kamu akan menerima mujizat. Nanti kamu akan menerima pertolongan. Enggak seperti itu, saudara. Seorang saksi Kristus benar-benar memperkenalkan pribadinya. Lewat apa? Lewat teladan hidupnya. Waktu kita mencintai Yesus sepenuh hati, kehidupan kita pun akan memancarkan cinta yang sepenuh hati kepada Tuhan. Dan itu akan dirasakan orang. Dan itu akan dinikmati orang. Oh, ini toh ternyata hubungan dengan Tuhan itu seperti ini. Seperti dia ini. Meskipun dia ada dalam kesesakan, dia nggak menyerah. Dia tetap menikmati Tuhan. Dia tetap melihat pimpinan Tuhan. Seorang saksi harus mengatakan yang sesungguhnya. Karena dia membawa tanggung jawab moral. Dia harus memiliki integritas yang luar biasa. Sebagai seorang saksi. Karena dia harus mengatakan siapa sih yang sebenarnya sedang dia wakili ini. Kita nggak mungkin kan nambah-nambahi. Kita nggak mungkin nambah-nambahi. Oh, Yesus itu seperti ini. Oh, Yesus seperti itu, ditambah-tambahi sendiri, dikarang-karang sendiri ceritanya. Enggak kan? Kita harus menceritakan Yesus apa adanya, seperti yang kita kenal dalam Alkitab, dalam kebenarannya ini. Saudara, itulah kenapa dibilang saksi itu orang yang mengalami, orang yang merasakan sendiri, dia tahu sendiri. Seorang saksi itu juga orang yang memiliki teladan hidup yang baik dalam hal keimanannya. Itulah kenapa hidupnya dapat dipertanggungjawabkan. Saudara, waktu kita menjadi saksi Yesus, waktu kita dipercaya oleh Yesus, kehidupan lama kita harus mati. Kita harus menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nggak membawa agenda-agenda pribadi kita, tapi kita benar-benar membawa hatinya Tuhan. Ini loh, kasihnya Tuhan tuh seperti ini. Kita benar-benar membawa hatinya Tuhan. Kita benar-benar membawa pribadinya Tuhan. Kita benar-benar menyentuh hidup orang lain dengan kasihnya Tuhan, sehingga mereka merasakan ini loh, kasih Tuhan itu seperti ini. Sehingga dengan itu mereka kembali kepada Tuhan, hatinya kembali kepada Tuhan, dan mereka menerima karya keselamatan dari Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Kita lakukan aja bagian kita. Sebagai seorang saksi, Roh Kudus
yang akan memampukan selebihnya. Dia yang akan memberi kita kekuatan, dia akan memberi kita urapan. Makanya kita berdoa, Tuhan urapi aku, Tuhan urapi pernikahanku, Tuhan urapi pekerjaanku, Tuhan urapi pelayananku, Tuhan urapi studiku, Tuhan urapi aku di dalam pergaulan-pergaulanku. Saudara, itulah kenapa Yesus mengintervensi murid-muridnya. Apa yang kamu pikirkan terlalu kecil. Kamu cuma berpikir tentang Yerusalem, kamu cuma berpikir tentang Israel, sementara Tuhan berpikir tentang dunia. Kamu harus pergi ke seluruh dunia. Kamu cuma berpikir tentang kemerdekaan, tapi Tuhan mengajak kamu berpikir, bertindak untuk kekekalan. Itu sesuatu yang berbeda levelnya, saudara. Dalam satu momen yang singkat, Tuhan membalikkan semua visi pribadi mereka. Tuhan memberikan orientasi yang baru. Bukan lagi berorientasi pada ambisinya, tapi berorientasi pada kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Visi pribadi yang kemudian berubah kepada visi Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan pakai kita semuanya, supaya Tuhan urapi kita semuanya, supaya Tuhan pimpin kita semuanya, supaya dimanapun kita berada, kita menjadi saksi-saksi yang efektif. Kita menjadi duta-dutanya yang efektif untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan pribadinya, dan dengan demikian ada orang-orang yang kembali kepada hatinya Tuhan. Mereka menerima karya keselamatan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.